Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu. Syukur alhamdulillah kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita bisa selalu mempelajari ayat-ayat Allah agar kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan terbaik di sisi manusia, ya. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita bahwa kita selalu tidak berpaling dari ayat-ayat Allah, maka kita ikuti hadis Nabi yang dikatakan tidak ditinggalkan dua pusaka. Mudah-mudahan kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu pusaka itu kitabullah dan sunnah. Itulah yang kita kaji setiap minggunya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah, agar kita tidak menjadi orang munafik, agar kita tidak menjadi orang musyrik, ya. Dan untuk selanjutnya kepada Nabi besar Muhammad SAW, kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepadanya. Dengan perjuangannya, kegigihannya, kesabarannya, itulah yang kita ikuti langkah-langkah agar kita menjadi manusia yang selamat dari azab kubur dan siksa neraka. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Profesor Dr. Hatim Hatim Arafat Arafif, dosen Amalia yang terkenal di Parigi. Ya, silakan lanjutkan. Go. Kirain Bila dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kesayangan beliau Ridho anhu telah berkata, aku telah menghafal sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, bergantilah kepada apa yang tidak meragukan kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Dan berkata Tirmizi, ini adalah hadis hasan Sahih. Ya. Terus ini apa? Ya, seperti yang dibaca oleh Profesor Dr. Hatim Arafif tadi. Bacakan hadisnya. An Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, warithatahu ridallahi anhuma qala hafadat min Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam da'ama
yaribuki ila ma la ila ma la yaribu. Rawahu Tirmizi waqala hadis Hasan Sahih. Dari Abu Hasan Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesayangan beliau radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah menghafal sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi sabdanya? Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu. Jadi kalau yang meragukan ditinggalkan, ya. Kemudian bergantilah kepada apa yang tidak meragukan kamu. Nah, jadi kalau kita ragu-ragu terhadap sesuatu, itu ditinggalkan saja. Berarti kita itu namanya subhat, ya. Kemudian gantilah dengan yang tidak meragukan, yang jelas, yang terang, itu yang akan dilakukan. Hadis Tirmizi adalah hadis Hasan Sahih. Lanjut baca Profesor Dr. Hanan. Hanan Al atau Hanan lo? Kalimat yang meragukan kamu maksudnya tinggalkan sesuatu yang menjadikan kamu ragu-ragu. Bergantilah kepada hal yang tidak meragukan. Hadis ini kembali pada pengertian hadis ke-6, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya banyak perkara Subhat. syubhat. Ya. Jadi kalimat yang meragukan kamu maksudnya tinggalkanlah sesuatu yang menjadikan kamu ragu-ragu dan bergantilah kepada hal-hal yang tidak meragukan. Hadis ini kembali kepada pengertian hadis keenam, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya banyak perkara subhat. Apa itu yang halal? Ada zatnya yang halal, ada zatnya yang haram. Kalau zatnya yang haram itu adalah seperti babi, anjing, bangkai itu haram. Kemudian yang binatang yang selain daripada babi, anjing, dan bangkai itu adalah binatang yang jelas, ya, yang dihalalkan. Kecuali binatang amfibi, misalnya anjing dua dua alam, misalnya alam di darat dan di laut. Dan kemudian eh, masalah halal dan haram itu juga kita lihat ada level, misalnya pergi ke supermarket misalnya, ya, atau ke Alfamart. Ada di sana labelnya dari babi, jangan dimakan, itu jelas itu. Ini adalah zatnya dari babi, jangan dimakan. Jadi kalau yang kita lihat ini halal atau haram. Nah, kalau ada zat-zat yang ada yang dimakan. Kemudian masalah cara mendapatkan uang untuk dibelanjakan itu tidak harus jelas. Kalau dari gaji, ya jelas. Jangan dari uang korupsi, jangan dari uang yang menyolong, ya, menyolong pada apa, menggelapkan uang, mendapatkan itu sesuatu yang perkara yang subhat. Memang uangnya bisa kelihatannya halal, tetapi uang dari hasil curian atau dari rampokan atau dari uh, menipu. Lanjut. Ada hadis lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tidak akan mencapai derajat Takwa. Pak takwa sebelum ia meninggalkan hal yang tidak berguna karena khawatir berbuat sia-sia. Tingkatkan sifat macam lebih tinggi dan sifat meninggalkan yang paling.
Pada hadis lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang tidak akan mencapai derajat takwa. Jadi kita tidak akan dapat derajat takwa sebelum dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna karena khawatir berbuat sia-sia. Tinggalkan sifat semacam ini lebih tinggi dari sifat tinggalkan yang meragukan. Lanjut. Dari Ubah Ubah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sebagian dari kebaikan keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Ya, dari hadis tadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hasana islamil mara'a taraka ma la yaghniya. Hadis Hasan rawahu Tirmizi wa ghairu hazab hazab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian dari kebaikan keislaman, sebagian dari kebaikan keislaman 25. seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Kalau sesuatu yang berguna kita kerjakan, yang tidak berguna misalnya menghabis-habiskan waktu, buang-buang waktu kita bergibah, segala ngobrol yang tidak jelas, yang tidak ada tujuannya, itu ditinggalkan saja, tidak ada gunanya. Menghabiskan waktu kita. Awal Tirmizi hadis nomor 2318, Ibnu Majah nomor 3970. Lanjut. Halo. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Qur'ah bin Abdurrahman dari Yuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dan sanad-sanadnya ia menyatakan sahih. Tentang hadis ini ia berkata, hadis ini kalimatnya pendek tetapi padat berisi. Semakna dengan hadis ini adalah ucapan Abu Dzar pada beberapa riwayatnya. Lanjut. Nah, barang siapa yang menilai ucapan dengan perbuatannya, maka dia akan sedikit bicara dalam hal yang tidak berguna bagi dirinya. Imam Malik menyebutkan bahwa sampai kepadanya keterangan bahwa seorang berkata kepada Luqman, apa yang menjadikan engkau mencapai derajat yang kami saksikan sekarang? Jawabnya adalah berkata benar, menunaikan amanat, dan meninggalkan apa yang tidak berguna bagi diriku. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Qurrah bin Abdurrahman dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dan sanadnya ia mengatakan sahih. Tentang hadis ini berkata, hadis ini kalimatnya pendek, tepat, padat, berisi. Semakna dengan hadis ini adalah ucapan Abu Dzar pada beberapa riwayat. Barang siapa yang menilai ucapan dengan perbuatannya, ucapan dan perbuatannya,
maka ia akan sedikit bicara dalam hal-hal yang tidak berguna baginya. Jadi, ucapan dengan perbuatan itu harus yang sejajar. Dan sampai kita mengucapkan sesuatu berlebihan tetapi prakteknya tidak ada. Jadi ini yang harus. Jadi di dalam janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, ya kan? Jadi di dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3, amat besar kebencian Allah bagi siapa yang mengatakan dan tidak dia berbuat. Jadi ucapan dengan perbuatan itu harus bisa dibuktikan. Dia akan sedikit bicara dalam hal yang tidak berguna baginya. Imam Malik menyebutkan bahwa sampai kepadanya keterangan bahwa seseorang berkata pada Luqman, apa katanya? Apa yang menjadikan engkau mencapai derajat yang kami saksikan sekarang? Jawabnya, berkata benar, menunaikan amanat, dan meninggalkan apa saja yang tidak berguna bagi diri. Lanjut, nenek. Siapa? Diriwayatkan dari Imam Sahli Al-Hasan, dia berkata, tanda bahwa Allah menjauh dari seseorang itu apabila orang itu sibuk dengan hal-hal yang tidak benar dengan akibatnya. Dia berkata bahwa Abu Daud kata ada 4 hadis yang menjadi dasar bagi yang penjelasan, salah satunya adalah hadis ini. Diriwayatkan dari Imam Al-Hasan, dia berkata, tanda bahwa Allah menjauhkan dari seseorang yaitu apabila orang itu sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi banyak orang mengajak ngobrol di lapangan di laman lapau atau di pelantaran kafe, ngomong tidak jelas-jelas saja, habis waktu setengah haram, tidak ada gunanya bagi kepentingan akhiratnya, tidak ada. Dan dia berkata bahwa Abu Daud berkata, ada 4 hadis yang menjadi dasar bagi tiap-tiap perbuatan. Ya. Hadis, salah satu diantaranya adalah hadis ini. Ini sudah. Oh ya. Nanti aja. Hah? Nantikan aja. Nanti kan? Oh, nggak baca yang. Ulang. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Awas, nggak dibaca ya, Tim. pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak beriman seorang di antara kamu sedikit sehingga ia mencintai milik saudaranya sesama muslim seperti ia mencintai miliknya sendiri. An Abihu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Fatimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ma yuhibbu di nafsi. Dari Abu Hurairah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencapai milik saudaranya sesama muslim
seperti dia mencintai miliknya sendiri. Jadi sesama muslim itu kalau kita merasa diri kita memiliki, kemudian kita memiliki juga saudara yang sesama muslim. Jadi oleh sebab itu tidak boleh bermusuhan, tidak boleh konflik, tidak boleh bertengkar. Sama itu sama dengan diri kita sendiri. Makanya kalau kita bertengkar atau bermusuhan dengan orang lain, jadi capek diri sendiri. Nah, oleh sebab itu tidak ada gunanya. Hanya hadis ini dijelaskan. Demikianlah di dalam Sahih Bukhari digunakan kalimat milik saudaranya tanpa kata yang menunjukkan keraguan. Di dalam Sahih Muslim disebutkan milik saudaranya atau tetangganya dengan kata yang menunjukkan keraguan. Demikianlah di dalam Sahih Bukhari digunakan kalimat milik saudaranya tanpa kata menunjukkan keraguan. Di dalam Sahih Muslim disebutkan milik saudaranya atau tetangganya dengan kata lain menunjukkan keraguan. Ya. Demikian saja kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Kita selalu istiqamah mempelajari ayat-ayat Allah, jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah pagi. Kamu udah baca? Udah lah. Aman? Ya, selamat datang.